Akan kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal kebijakan dividen. Yang pertama, data modal sendiri dari neraca PT Jin akhir tahun 2011 sebagai berikut. Saham biasa A 30.000 ada 10 juta lembar dengan total nilai 300 M. Agio saham adalah 100 M. Laba ditahan 325 M. Sehingga totalnya menjadi 725 M. Saat ini saham biasa memiliki harga saham 35.000 per lembar. Tunjukkan pengaruh masing-masing kebijakan berikut terhadap data modal sendiri. Yang pertama, 3-for-1 stock split. Yang kedua, 2-for-1 reverse stock split. Yang ketiga, stock dividen 20%. Marilah kita lanjutkan dengan pembahasan yang pertama, yaitu 3-for-1 stock split. Jadi saham biasa nilainya menjadi A 10.000. Mengapa? Karena di stock split menjadi 3. Satu saham dibagi menjadi 3. Oleh karena itu, yang mulanya harganya 30.000 akan menjadi 10.000 karena dibagi 3. Dan untuk lembar sahamnya akan menjadi 3 kali lipatnya. Tadinya 10 juta lembar menjadi 30 juta lembar atau 10 juta dikali dengan 3. Untuk nilainya masih tetap menjadi 300 M. Kemudian agio sahamnya juga masih tetap 100 M. Laba ditahannya tetap 325 M dan totalnya masih tetap 725 M. Yang berubah hanya lembar saham biasa dan nilainya. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu 2-for-1 reverse stock split. Jadi di sini bukan dipecah, tapi malah digabungkan. Yang awalnya saham biasa, per lembarnya harganya 30.000 karena digabungkan, 2 digabung menjadi 1, jadi harganya menjadi 60.000. Untuk lembar sahamnya yang tadinya 10 juta, karena digabung 2 menjadi 1, oleh karena itu 10 juta berubah menjadi 5 juta lembar atau dibagi 2. Nilainya adalah 300 M. Agio saham laba ditahan nilainya masih sama, masing-masing 100 M dan 325 M. Jadi totalnya adalah 725 M. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu stok dividen 20%. Jadi dividennya itu adalah berupa stok sebesar 20%. Oleh karena itu saham biasa yang harganya 30.000 per lembar, lembarnya menjadi 12 juta, yaitu naik sebesar 20%. Yang tadinya 10 juta lembar, 20%-nya adalah 20% dari 10 juta adalah 2 juta. Oleh karena itu, total saham biasa yang beredar akan menjadi 12 juta lembar. Sehingga nilainya adalah menjadi 360 M. Dari 30.000 dikali 12 juta lembar. Untuk agio saham akan menjadi 110 M. Perhitungannya dari yang tadinya 100 M ditambah dengan nilai sekarang saham biasa yaitu 35.000 per lembar dikurangi 30.000 dikalikan dengan 2 juta lembar. Kita hitung
adalah 110 M. Untuk laba ditahan akan berubah menjadi 255 M. Perhitungannya adalah sebagai berikut. 325 M dikurangi dengan 35.000 nilai saham sekarang dikalikan dengan 2 juta lembar. Sehingga nilainya menjadi 255 M. Selanjutnya akan kita bahas soal nomor 2. PT Akon memiliki sekumpulan alternatif investasi sebagai berikut. Ada 5 alternatif investasi, yaitu A, B, C, D, dan E. Dengan kebutuhan dana sebagai berikut. Dari A sampai E adalah 12 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta, dan E 5 juta. Untuk IRR atau Internal Rate of Return dari alternatif A sampai E adalah sebagai berikut. 20%, 19%, 18%, 15%, dan 13%. PT Akon memiliki struktur modal 40% hutang dan 60% ekuitas. Biaya modal rata-rata tertimbang adalah 17%. Laba yang diperoleh adalah 25 juta. Berapakah dividen yang akan dibagikan jika perusahaan menggunakan kebijakan dividen residual? Akan kita bahas sebagai berikut. Jika WACC 17%, berarti investasi yang diambil adalah A, B, dan C. Dengan total kebutuhan dana 12 juta, 8 juta, dan 8 juta. Total 28 juta. Proporsi hutang 40% sama dengan 11,2 juta. Kemudian proporsi ekuitas atau saham 60% sama dengan 16,8 juta. Totalnya adalah 28 juta. Dividen yang dibagikan sama dengan laba dikurangi proporsi ekuitas. Sama dengan 25 juta dikurangi 16,8 juta. Sama dengan 8,2 juta.